Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tiba. Artinya seluruh dunia umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam 30 hari ke depan. 30 hari ke depan ini pastinya akan menjadi ajang untuk menguji diri, untuk membangkitkan tingkat keimanan seseorang, katakanlah seperti itu. Yang mana itu berarti kewajiban semua orang, termasuk orang yang berprofesi sebagai atlet atau yang berada di lingkungan olahraga, termasuk dalam hal ini pasti Koni Jawa Barat. Nah, untuk itu dalam rangka memulai sesuai dengan bahasa dalam istilah olahraga, yaitu startnya di Ramadan, yaitu biasanya Pak Ketum biasanya kalau dari 1 sampai 10 itu biasanya ada proses adaptasi Pak Ketum. Bagaimana seorang muslim itu dari mulai biasanya sehari-hari makan dan kemudian tiba-tiba langsung lep gitu, itu pasti ada proses adaptasi Pak Ketum. Nah, kini kita akan bahas bersama dengan tema startnya Ramadan dengan Bapak Ketua Umum Koni Jawa Barat Profesor Muhammad Budiana. Terima kasih Pak Ketum telah hadir. Terima kasih Pak Ustadz Kiki. Nah Pak Ketum, ini tadi Ramadan di garis start. Temanya hari ini Ramadan di garis start. Pak Ketum, sebenarnya apa sih yang harus disiapkan bagi para atlet terutama ya? Mereka itu sudah mempunyai, katakanlah sudah mempunyai dan dibekali jiwa sportivitas yang sangat tebal. Ya. Nah sekarang ada fase di mana mereka itu harus dari sisi hati. Nah, kesiapan hatinya seperti apa Pak Ketum? Ya baik, terima kasih. Jadi Ramadan bagi para atlet, khusus bagi para atlet, saya kira harus bisa menempatkan yang saya maksudkan tadi kalau Pak Kiki bilang posisi atau kesiapan hatinya. Nah, kesiapan hati para atlet itu terlebih terbiasa gitu ya, bioritmenya itu disiapkan untuk memiliki mental yang bagus dalam rangka menghadapi pertandingan atau bahkan latihan, karena tidak jarang ada pola-pola latihan bagi atlet yang polanya cukup keras bagi dia. Nah, kalau sudah mulai polanya keras, metode kepelatihannya berarti harus disiapkan mental, apalagi untuk bertanding. Nah, yang saya maksudkan mental itu ternyata dalam menghadapi titik start melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan itu pun diperlukan, ya. Supaya yang pertama bagi atlet, misalnya akibat kokoh mentalnya atlet itu, artinya kalau mentalnya kokoh berarti keimanannya bagus begitu ya. Maka seorang atlet akan siap ya, baik bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan, melaksanakan pola kepelatihannya. Nah, khusus di bulan Ramadan justru tidak jarang atau artinya banyak saya sering mendengar bahwa atlet itu merasa lebih bugar karena saya yakin di situ ada value, ada nilai ya. Di situ juga ada spirit. Spirit apa itu? Yang pernah saya sampaikan itu tentunya adalah spirit Ramadan ya. Karena Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan kan. Ramadan ini bulan diistimewakan karena diistimewakan berbagai macam hal positif yang dilakukan oleh kaum muslim termasuk di dalamnya oleh atlet itu akan memiliki nilai-nilai memiliki nilai-nilai yang positif, memiliki nilai-nilai pahala ya. Nah, akibat pahala yang didapatkan, maka spiritnya pun berbeda. Dia akan menjadi lebih kuat, dia akan menjadi lebih kokoh ya. Dia akan menjadi lebih serius, lebih fokus dan seterusnya. Kalau menurut saya itu. Seorang atlet Pak Ketum harus diwajibkan mempunyai kepercayaan diri yang sangat kuat, confident yang sangat kuat. Artinya Pak Ketum, kalau dari puasa ini memupuk jiwa spiritualitas yang sangat tinggi,
itu bisa jadi nggak Pak Ketum kalau puasa ini justru tadi mental, yang pertama mental, yang kedua adalah memupuk rasa percaya diri atlet, Pak. Gimana Pak Ketum? Ya, berkaitan sebetulnya dengan penjelasan saya yang tadi. Kalau mentalnya bagus, ya, kalau keimanannya bagus, maka mentalnya pun kemudian akan menjadi tumbuh dengan baik, ya. Bayangkan kalau ini setiap tahun oleh atlet yang Muslim, tentunya dilakukan secara serius, dilakukan secara dengan penuh keikhlasan, terutama seperti itu, dengan penuh keridoan, maka dia bagaikan apa itu namanya, tabungan, ya. Jadi setiap tahun kan umat Muslim wajib berpuasa. Setiap tahun atlet yang Muslim wajib melaksanakan ibadah puasa. Begitu. Nah, kalau setiap tahun mereka terlatih melakukan pola kepelatihan di bulan Ramadan khususnya, dan di situ dia menyerap apa namanya, dan yang paling penting menyerap apa Pak Kiki? Yang paling penting adalah menyerap nilai-nilai Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu menyerap dalam dirinya, maka insya Allah, ya, di situ akan ada ridho dari Allah, di situ akan ada berkah dari Allah, di situ akan ada hidayah dari Allah, ya. Yang dengan itu kemudian siapapun atletnya, cabur apapun itu dia, usia berapapun dia, ya, baik atlet putra maupun atlet putri, maka dia akan memiliki nilai tambah di luar program kepelatihan yang secara apa tuh namanya, secara fisik dapat dilihat oleh kita ketika mereka berlatih di lapangan Pajajaran ini misalnya, gitu kan? Banyak atlet, Pak. Ya, tapi kemudian yang tidak terlihat oleh kita, yaitu satu diantaranya adalah nilai-nilai Lailatul Qadar yang dia dapatkan di hari-hari tertentu, di 10 hari terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Oke, Pak. Itu. Oke, Pak. Jadi memang puasa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa puasa ini sebenarnya bukan menjadi penghambat, Pak Ketum. Bukan menjadi penghambat. Tapi ini adalah sarana untuk memupuk rasa Percaya dirian, kemudian rasa mental juara dan lain sebagainya. Justru ini sarananya adalah kalau atlet berprestasi itu justru harus melalui step ini, langkah ini gitu loh, melalui proses ini. Nah, saya ingat Pak Ketum istilah dari peribahasa Arab sebenarnya. Al-aqlu salimi fi jismi salim, bahwa jiwa yang kuat itu terdapat pada akal yang sehat. Nah, kalau atlet-atlet kita menyadari hal itu, apalagi dikaitkan dengan yang peribahasa Arab yang Pak Kiki tadi sampaikan, maka nilai tambah berikutnya yang didapatkan oleh atlet itu apa? Dia memiliki tadi akal yang baik. Akal yang sehat, ya. Dan itu kemudian yang akan menjadi kekuatan inti kaum muda Indonesia ke depan. Ya, itu dia. Oke, terima kasih Pak Ketum. Ini adalah obrolan singkat, padat, tapi berisi, yang mana isinya bahwa kita harus tetap menjadikan olahraga, puasa ini adalah sebagai sarana untuk mengupgrade kemampuan spiritual atlet, atau mengupgrade kemampuan spiritual kita semua, atau bahkan mengupgrade kemampuan diri, yang artinya tidak hanya cukup yang didapat melalui latihan rutin, tapi ada fase atau ruangan berikutnya, yaitu fase spiritualitas melalui puasa. Betul? Ya, dan jangan lupa terakhir juga dari saya, bagi teman-teman atlet, sahabat-sahabat atlet, khususnya atlet Jawa Barat, umumnya atlet nasional begitu, masuk atau start di bulan puasa itu bukan hanya dirindukan, ya, tetapi dia juga harus dimaknai, dilaksanakan, ya, menjadi bahagian dari ibadah kita, ya. Ya, jadi dia tidak hanya dirindukan, setelah dirindukan dia juga harus betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai kaum muslim. Itu saya kira. Oke. Terima kasih Pak Ketum, closing statement yang sangat menarik. Kita ketemu lagi dengan berarti ada 4 kali pertemuan Pak Ketum ini, Pak Ketum. Jadi nanti ada narasumber lain, ada tamu lain tentang kesehatan, terutama tentang kesehatan dan sampai ke mudik, Pak Ketum. Mudik. Kita akan saya sarankan kalau mudik nanti narasumbernya Pak Sekum.
Karena beliau kasih mudik ke Semarang. Ya, Pak Sekum, berarti nanti kita lanjutkan Pak Sekum. Oke, terima kasih pemirsa olahraga, kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.